Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Noval Abiu, NIM 230111191401151 dari kelas IPT kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan vakum. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, pemulihan ternak adalah cabang ilmu biologi, genetika, terapan dan metode untuk peningkatan atau perbaikan dalam genetik ternak. Pemulihan ternak diartikan sebagai suatu ternak yang digunakan untuk meningkatkan mutu genetik ternak. Mutu genetik adalah kemampuan warisan yang berasal dari dan moyang suatu individu. Perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan sangat diperlukan dalam melakukan program seleksi dan perkawinan pada ternak untuk memperbaiki mutu genetik ternak. Ini berguna dalam hal menunjang besarnya kemajuan untuk program pemulihan berbeda. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu agar mahasiswa mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, serta mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mahasiswa mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat mempelajari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam pemulihan ternak adalah agar mahasiswa mampu mengetahui serta dapat mengaplikasikan tentang cara-cara meningkatkan mutu genetik ternak dengan cara memilih bakalan yang baik agar menghasilkan keturunan yang baik pula. Karena apabila mutu genetik ternak rendah, maka produktivitas yang diperoleh pun tidak akan optimal. Dengan ini, mahasiswa juga dapat mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi. Selanjutnya yaitu metode. Praktikum ilmu pemulihan ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 secara daring melalui video di YouTube channel Genetik Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Materi yang digunakan pada praktikum ilmu pemulihan ternak meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kalkulator dan alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu data produksi ternak. Selanjutnya yaitu metode yang dilakukan dalam praktikum ilmu pemulihan ternak adalah praktikum membuat data dummy produksi telur berupa indeks bentuk atau IBT dan bobot telur. Selanjutnya dengan ketentuan minimal 20 data, kemudian data tersebut dihitung, nilai heritabilitasnya, repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas, serta menarik kesimpulan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Hasil perhitungan kemudian disusun dalam bentuk laporan resmi dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu atau menduga nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Bisa kita saksikan datanya. Oke, lalu data selanjutnya. Untuk perhitungannya, sebelum kita menduga heritabilitas indeks bentuk telur, langkah pertama kita mencari faktor koreksi. Faktor koreksi memiliki rumus Y kuadrat per, dan hasil yang saya temukan yaitu 137.026,73. Selanjutnya kita mencari JKS atau jumlah kuadrat antar pecahan yang memiliki rumus sigma I YI kuadrat per NI min FK. Hasilnya yaitu 1,07. Selanjutnya yaitu menghitung JKW, jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan yang memiliki rumus sigma I sigma K I kuadrat IK min sigma YI kuadrat per NI yang hasilnya yaitu 41,2. Selanjutnya menghitung DBS atau derajat bebas antar pejantan yaitu memiliki rumus 1 dan hasilnya yaitu 3. Selanjutnya menghitung DBW atau derajat bebas antar pejantan yang memiliki rumus N min S yang hasilnya yaitu 16. Mencari KTS atau kuadrat tengah antar pejantan yang memiliki rumus CKS per S yang hasilnya 0,356. Selanjutnya menghitung KTW atau kuadrat tengah antara anak dalam pejantan yang memiliki rumus CKW per DBW nya 2,575. Selanjutnya menghitung KTH yang memiliki rumus atau rumusnya yaitu W atau sama dengan KTW. Hasilnya yaitu 2,575 atau sama yang di KTW. Selanjutnya yaitu menghitung KTHS yang memiliki rumus kuadrat S yang hasilnya yaitu min 0,442. Nah,
Yang ini heritabilitas. Cara menghitung heritabilitas yaitu rumusnya 4 rho kuadrat S per kuadrat S plus rho kuadrat B. Hasilnya yaitu min 0,08. Oke, selanjutnya daftar sidik. Lihat dari data yang sudah saya buat seperti ini. Heritabilitas indeks bobot telur. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai heritabilitas bobot telur. Kalau yang di bobot telur sekarang bobot telur. Ya, kita lihat datanya. Oke. Bobot telur 1. Oke, untuk perhitungannya seperti menentukan atau mencari FK atau fraksi, rumusnya masih sama, Y kuadrat per N hasil 43.291,5. Dan selanjutnya menghitung dari CKS yang rumusnya yaitu sigma I YI kuadrat per NI FK, hasilnya yaitu 4,1. Selanjutnya JKB yang memiliki rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI yaitu 16,4. Selanjutnya mencari DBS atau derajat bebas antar jantung. Tapi hasilnya pun sama, S yang memiliki rumus S min 1 hasilnya 3, DBB sama N min S hasilnya pun sama 16. Selanjutnya KTS yang memiliki rumus JKS per DBS hasilnya 1,366. Selanjutnya KTB atau kuadrat tengah antara anak dalam kejahatan yang memiliki rumus J per DBB yang hasilnya 1,025. Selanjutnya ini besar W yang kuadrat tengah harapan antara anak dalam kejahatan yang memiliki rumus rho kuadrat B itu tadi hasilnya KTB 1,025. Selanjutnya KTHS rho kuadrat hasilnya 0,0682. Oke, selanjutnya yang terakhir heritabilitas. Hitung heritabilitas bobot telur. Untuk rumusnya yaitu sama seperti tadi. 4 rho kuadrat S per rho kuadrat S plus rho kuadrat B. Hasilnya yaitu 0,25. Oke, untuk daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot telur 1 bisa kita lihat ini. Oke, kita lanjut lagi pada pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Kita lihat dahulu data yang sudah buat. Oke. Ya. Langkah pertama sama, kita mencari faktor koreksi. Namun rumusnya ini agak berbeda dari yang tadi. Faktor koreksi ini memiliki rumus X kali per N dan memiliki hasil 77.060,5. Dan selanjutnya JKS yaitu jumlah hasil kali antar kejahatan yang memiliki rumus sigma I XI kali YI per NI min FK, hasilnya yaitu 1,4. Dan hasilnya JHKW atau jumlah hasil kali antar anak dalam kejahatan, rumusnya yaitu sigma K XIK YIK min sigma I YI per NI. Hasilnya yaitu min 0,05. Selanjutnya yaitu DBS sama dengan tadi heritabilitas, rumusnya min 1 hasilnya 3. Dan selanjutnya DBW rumusnya N min S hasilnya 11. Selanjutnya yaitu mencari HKRS. HKRS ini memiliki HKS per DBS hasilnya yaitu 0,466. Dan selanjutnya HKRB rumusnya yaitu JHKW per DBW hasilnya yaitu min 0,03. Selanjutnya yaitu mencari HKRHB rumusnya yaitu hasilnya yaitu min 0,003. Selanjutnya kita mencari HKS rumusnya yaitu S atau HKS RW per K hasilnya itu 0,0938. Dan korelasi genetik memiliki rumus 4 kuadrat 4 rho kuadrat SX kali 4 rho kuadrat XY dan hasilnya yaitu min 0,54. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita bisa melihat pembuatan adaptasi diagram dari korelasi genetik inti telur. Seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas IPT 1 dan 2. Bisa kita tabelnya kita bisa lihat seperti ini. Oke, pada perhitungannya nilai repeatabilitas antar kelas IPT rumus dan sigma xy kurangi sigma x kali sigma y per n per kuadrat sigma x kuadrat, maksud saya akar x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat per n dikali sigma y kuadrat min sigma y kuadrat per n. Hasilnya yaitu kita ketemu 0,99 tadi ini. Oke. Selanjutnya yaitu pendugaan repeatabilitas dalam kelas. Bisa kita lihat datanya seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungannya. Sebelumnya kita harus mencari faktor x dulu dengan rumus y kuadrat per m. Hasilnya yaitu 77.006,2. Selanjutnya kita mencari JKB atau jumlah kuadrat antar individu yang memiliki rumus sigma i y kuadrat per mi min faktor koreksi. Maka ketemu hasilnya yaitu 2,416. Selanjutnya kita menghitung JKW yang memiliki rumus sigma i sigma j y kuadrat min sigma yi kuadrat per mi. Hasilnya yaitu 27,2. Kita menghitung DBB derajat bebas antar individu, rumusnya yaitu R1, hasilnya 11. Dan selanjutnya menghitung DBB derajat bebas pengukuran dalam individu, rumusnya yaitu N I min 1, hasilnya yaitu 24. Selanjutnya kita mencari atau menghitung kuadrat tengah antar individu yang memiliki rumus JKB per DBB, hasilnya yaitu 211. Selanjutnya kita mencari KTB atau kuadrat tengah pengukuran dalam individu, yaitu JKW per DBW yang hasilnya yaitu 1,133. Selanjutnya kita menghitung atau mencari KTHW, rumusnya yaitu rho kuadrat B sama dengan KTB, hasilnya yaitu 1,133. Selanjutnya yaitu KTHB atau kuadrat tengah rata antar individu, rumusnya yaitu rho kuadrat B atau KTB min KTB per K, hasilnya yaitu 72,76. Repeatabilitas rumusnya yaitu rho kuadrat B per rho kuadrat B plus kuadrat B, hasilnya yaitu 0,98. Oke, kita bisa lihat hasilnya dari repeatabilitas bobot telur. Oke, kita lanjut lagi pada pembahasan. Pembahasan ini dari repeatabilitas adalah besaran bagi pengaruh keragaman genetik terhadap keragaman fenotipik populasi biologis. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamila et al. 2014 yang menyatakan bahwa repeatabilitas menunjukkan apakah karakter dikendalikan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga dapat diketahui semua dapat diturunkan ke keturunan selanjutnya. Rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Berdasarkan hasil perhitungan heritabilitas diperoleh hasil untuk IBT sebesar min 0,08 dan bobot telur sebesar 0,25. Menunjukkan bahwa nilai heritabilitas IBT dan bobot telur masih berada dalam rentang kriteria heritabilitas yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Astuti et al. 2016 yang menyatakan bahwa kriteria diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tinggi apabila H2 lebih besar 0,5, sedang jika H2 antara 0,2 sampai 0,5 dan rendah bila nilai H2 lebih kecil dari 0,2. Hal ini berarti nilai heritabilitas IB termasuk, sedangkan untuk bobot telur termasuk sedang. Sedangkan nilai heritabilitas dapat disebabkan oleh beberapa keragaman genetik yang mengakibatkan keragaman gen. Faktor lain yang dapat mempengaruhi besar kecilnya nilai heritabilitas keragaman lingkungan, jumlah populasi, metode statistik, dan pengambilan contoh yang tidak tepat. Waktu perhitungan dan populasi yang berbeda menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan nilai heritabilitas di perubahan komposisi ternak dan ragam genetik yang terdapat di dalam populasi. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Hasil yang didapatkan dari perhitungan korelasi genetik adalah sebesar min 0,54. Menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik
berkategori tinggi, di mana korelasi genetik memiliki rentang metu dan 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati et al. 2015 yang menyatakan bahwa korelasi genetik rentang dari min 1 sampai dengan 1 dengan menghasilkan 4 kemungkinan, yaitu negatif rendah, negatif tinggi, positif rendah, dan positif tinggi. Nilai korelasi genetik diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu rendah antara 0,5 sampai 0,25, sedang yaitu 0,25 sampai 0,5, dan tinggi yaitu 0,5. Apabila nilai korelasi genetik semakin mendekati angka 1, maka berarti bahwa adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat lainnya. Dan sebaliknya, tinggi rendahnya nilai korelasi genetik dapat mengaruhi tingginya nilai heritabilitas, yang umumnya memiliki standar nilai deviasi dan koefisien dengan faktor lingkungan yang besar. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Widianingrum yang menyatakan bahwa perbedaan nilai korelasi genetik dapat disebabkan oleh adanya pengaruh faktor lingkungan yang meliput tempat. Selain itu, populasi dan metode penelitian yang digunakan juga dapat mempengaruhi nilai korelasi genetik pada suatu ternak. Selanjutnya yaitu repeatabilitas merupakan suatu parameter genetik yang mengukur kesamaan antara pengukuran suatu sifat yang diukur berkali-kali pada ternak yang sama selama ternak tersebut masih hidup. Hal ini dengan pendapat Sutisna et al. 2020 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan bagian dari keragaman fenotipik oleh adanya keragaman genetik atau keragaman lingkungan yang bersifat permanen. Sedangkan Fatima et al. 2014 menyatakan bahwa misalnya nilai repeatabilitas atau sifat dapat ditentukan oleh keragaman penyusunnya yang meliputi komponen genetik berupa gen aditif, dominan, dan mutasi, serta komponen lingkungan baik yang bersifat permanen maupun sementara. Selanjutnya yaitu juga memiliki dua metode perhitungan, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Adapun nilai repeatabilitas adalah 0 sampai 1. Hasil yang didapat dari perhitungan repeatabilitas antar kelas pada wilayah 2 yaitu 0,995 atau 99,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ternak produksi telur yang sama pada periode berikutnya tinggi karena berada di atas rata-rata, yaitu sebesar 99,5%, sedangkan 98% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Menurut Hun et al. Bahwa nilai repeatabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan indukan betina untuk mengulang telurnya pada telurnya sama dengan produksi pertama sangat tinggi, dan sebaliknya. Repeatabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah gen aditif atau kombinasi dari gen dominan dan epistatis, serta dipengaruhi dari lingkungan. Faktor populasi yang diamati digunakan dan metode perhitungan yang digunakan juga dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat 2013 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas suatu ternak dapat dipengaruhi oleh adanya ragam notif dan faktor lingkungan, baik lingkungan permanen maupun lingkungan sementara. Dan selanjutnya, kesimpulan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas atau GT berada dalam rendah. Nilai heritabilitas bobot telur berada dalam kategori sedang. Nilai korelasi genetik antar IBT dan bobot telur berada dalam tinggi. Nilai repeatabilitas antar kelas IBT berada dalam kategori tinggi, dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur juga berada dalam kategori tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang ini dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.